Oke, assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Pak Miftah. Iya, selamat sore Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sore juga. Mm-mm. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Miftah Mm. gimana sehat? Saya ya seperti inilah. Hmm? Alhamdulillah tetap sehat Ya meskipun begini. alhamdulillah. Amin Ibu amin. tumben-tumbenan ngechat saya ada apa ya? Kemarin tuh ada sesuatu lah yang ingin di-sharingkan dengan Pak Miftah. Gitu. Makanya saya kemarin nge-WA gitu. Oh iya, emang kenapa sih Bu? Ada yang mau diceritakan? Ibu emang Eh, kenapa? Ada sih ya mengenai kelas gitu kan. Siapa tahu setelah kita sharing ada ide untuk menyelesaikan masalah saya gitu Pak. Makanya saya chat Pak Miftah. Kan biasanya kita ngobrol-ngobrol kan udah lama juga ya kita Mm-mm, nggak mm-mm, ketemu gitu. mm-mm. Iya, sekalian sekalian silaturahmi ya. Iya betul. Iya, tadi masalah gitu. Saya mendengar ada kata masalah dan juga ada kata kelas. Masalah yang seperti apa tuh Bu? Yang sepertinya menarik nih. Mm-mm. Iya nih Pak, saya merasa ya kok anak-anak angkatan kelas sekarang saya itu kok jauh banget gitu kan dengan angkatan sebelumnya dari Mhm. segi keaktifannya itu loh Pak. Mhm. Hmm. Oh, berarti anak yang sekarang tuh kurang aktif begitu ya, Bu, ya? Betul, kurang aktif, dia Mhm. cenderung pasif gitu dalam pembelajaran di kelas itu. Oh, iya iya iya. Jadi, lebih banyak siswa yang pasif daripada siswa yang aktif barangkali begitu ya? Oh, Sehingga kita ngajarnya juga mungkin kurang semangat juga iya akhirnya ya? betul betul. Makanya Heeh, oh sudah begitu. beberapa minggu diobservasi, Mhm. maksudnya masih ada lah gitu, masih banyak sekali yang kurang aktif lah gitu, pasif gitu. Ya aktif Mhm mhm. ada, cuma bisa dihitung lah gitu, Pak. Oh, iya, heeh. Baik Bu, kita cuman punya waktu 10 sampai 15 menit nih Bu. Dari obrolan ini kira-kira, apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Sebenarnya saya ingin, menyelesaikan maksudnya minta sharing tuh, apa sih yang harus saya lakukan ya Pak, Mhm. dilihat dari anak yang sekarang tuh, kok beda banget gitu kan dengan angkatan yang sebelumnya. Apakah, memang pembelajaran saya yang kurang Mhm. menarik, apa bagaimana gitu kan. Makanya dilihat-lihat kok, ya belum ada kemajuan-kemajuan juga gitu. Oh baik ya, berarti mudah-mudahan dari obrolan ini kita bisa menemukan solusi untuk bagaimana caranya mengaktifkan anak-anak yang pasif itu ya Mhm Bu ya, betul supaya betul. kelasnya lebih ramai barangkali begitu. Mhm, Baik Bu Erni, tadi kan Bu Erni mengucapkan kata aktif. Nah, yang mhm. dimaksud aktif tuh yang seperti apa sih Bu memang tuh? Eee, Gini ya, Pak, kalau biasanya anak itu ketika kita masuk memang, Mhm. biasalah ya gitu kan, terus Mhm. ketika kita memberikan pembelajaran tuh, biasanya mereka antusias gitu kan, Mhm. Mhm. semangat lah gitu. Tapi kok Mhm. untuk angkatan ini saya lihat-lihat tuh mereka merasa sepertinya apa tidak ada motivasi gitu, Pak, untuk belajar gitu kan. Jadi saya jadi bertanya-tanya nih, kok pasif gini, nggak aktif gitu, nggak seperti angkatan-angkatan sebelumnya lah ya gitu. Mungkin, Iya iya. itu Kak, mhm. Berarti idealnya anak-anak tuh harus aktif barangkali begitu? Iya, ya artinya gini, ketika kita menstimulus satu pertanyaan, otomatis kan kalau anak-anak yang memang ini, pasti dia selalu berebut untuk menjawab, berebut Mmm. ingin yang paling baik nilainya. Kalau ini Mhm. saya lihat kok seperti B aja gitu maksudnya, Oh, makanya cenderung iya. pasif gitu, heeh. Seperti yang apa, kalau misalkan kita ada satu pertanyaan tuh mereka senang ya, tapi kok Iya ini mungkin cuma beberapa gitu yang antusias. iya. Kurang tektokan berarti begitu Nah, ya? mungkin seperti itu. Nah, baik Ibu, tadi kan ada aktif dan juga ada pasif Mhm nih. mhm. Menurut Ibu kenapa tuh? Hambatan apa kira-kira yang menyebabkan anak tuh tidak semuanya aktif tuh? Apakah ada masalah di anak-anaknya mungkin? Ya, Hambatan apa tuh kira-kira, Bu? ya betul. Kalau saya lihat-lihat ya, kalau kita bandingkan maksudnya saya bukan membandingkan anak, tapi kalau kita Mhm. bisa, eee, dari yang tahun kemarin ya, Pak, ya, kalau Mhm. sepertinya hambatan yang ada beberapa hambatan sih. Yang pertama,
ya mungkin karakter anak itu berbeda dari angkatan tahun lalu dengan Mhm. tahun yang sekarang. Terus yang Iya, kedua juga mungkin kemampuan anak tahun lalu dan tahun sekarang juga berbeda ya Pak ya. iya. Terus yang mungkin ini yang faktor paling penting nih Pak, Mhm. pemahaman awal. Misalkan kalau mungkin anak yang angkatan tahun lalu itu sepertinya mereka ada kolaborasi dengan orang tua itu pembatasan HP atau media Pak. Nah, Oh, begitu. kalau saya lihat untuk yang angkatan sekarang itu sepertinya mereka kurang kurang Mhm, kolaborasi dari orang tuanya. Jadi mereka tuh mhm, seperti bebas Pak menggunakan medsos. Jadi mhm. cenderung anak tuh lebih senang bermain gitu daripada belajar. Seperti Oh, iya, iya, iya. Wah, Bu Erni ini tipe guru yang perhatian sekali ya sama ya, anak gitu, sampai masalah yang apa namanya, yang sekarang Bu Erni rasakan tuh Bu Erni juga sudah tahu gitu hambatan atau mhm. sumber masalahnya tuh dari Iya mana gitu. betul, mhm. Ternyata, dukungan orang tua penting ya Bu Erni ya Iya itu yang untuk, paling utama, heeh, betul. untuk keaktifan belajar anak. Nah, baik Bu Erni, ngomong-ngomong soal aktif nih, kan kita pasti berbicara idealnya tuh, ada titik ideal atau ada titik yang diharapkan oleh guru lah ya, aktifnya itu seperti apa. Nah, menurut Bu Erni, gambaran anak-anak yang sekarang ada yang sebagian besarnya pasif, sebagian kecilnya sudah aktif nih. Mhm. Kira-kira kalau misalkan kita ukur dari angka 1 sampai 10 gitu ya, eee, keaktifan kelas yang Bu Erni ampu nih sekarang tuh ada di angka berapa ya Bu kira-kira? Kalau misalkan saya rentang skalanya ya untuk ketidakaktifan anak itu ya, mungkin ada sekitar di angka 5 dan 6 Pak, untuk yang sekarang ini gitu. Ada di angka 5 atau 6 ya, Betul, dari skala 1 sampai 10. Wah ini betul. masih cukup jauh nih Iya ya. makanya. Nah, heeh, saya yakin pasti Bu Erni juga punya harapan nih untuk anak-anaknya Iya supaya tentu aktif. saja. Nah, kalau target Bu Erni pribadi untuk meningkatkan keaktifan tuh ya di angka berapa sih gitu yang ideal lah menurut Bu Erni? Ya mungkin, melihat dari rentang Mhm, yang sebelumnya ini masih di angka 5 dan 6 itu ya saya paling mhm, untuk, pengen berhasil misalkan itu ya di antara 8, 9 lah gitu. Jadi bertahap gitu, nggak langsung tinggi gitu ya, bertahap di angka 8 atau 9 Pak. oke. Mhm. Berarti angka 8 sudah dianggap berhasil lah ya, Iya, mudah-mudahan naik lagi ke angka 9, ke heeh, angka betul. 10. Oke, baik Bu Erni. Nah, dari pengamatan yang sudah Bu Erni lakukan, kan tadi Bu Erni sudah bisa membuat skala di angka berapa, kemudian juga hambatannya juga tahu, ya jelas dari masalah yang aktif dan pasif ini. Nah, menurut Bu Erni, kira-kira cara yang harus Bu Erni lakukan nih supaya untuk mendongkrak angka 5 bisa ke angka 8 tuh gimana tuh caranya? Oke. Atau Berarti ini, langkah-langkah? rencana ya, rencana saya yang harus saya, solusi lah ya. Nah, Mhm, saya, melihat ya Pak dari, anak-anak yang sekarang itu yang cenderung mhm, seperti, dia senang bermain gitu ya, mungkin iya, saya harus lebih, menggunakan media ajar yang beragam, yang iya, menarik, yang menyenangkan, dan juga mhm, mungkin pembelajaran dengan metode yang berbeda, Pak. Karena memang ya selama ini, eee, kita kan tidak dipungkiri ya metodenya tuh iya, kadang, teacher center gitu kan. Ya mungkin kalau mhm, mhm, insya Allah saya akan, menerapkan metode pembelajaran dan mhm, media pembelajaran yang berbeda yang menyenangkan, Pak. oke. Wah, sudah lumayan nih. Tadi, apa namanya, kita sudah tahu masalahnya di mana, terus juga hambatan-hambatannya apa. Bahkan Bu Eni juga sudah tahu, apa sih namanya, cara atau langkah-langkah yang memang harusnya dilakukan. Tadi kata Bu Erni akan merubah, apa sih namanya, model pembelajaran dan juga mungkin media pembelajarannya, barangkali begitu ya Bu Erni ya? Iya betul sekali. Nah, dari media kira-kira mana, atau apa tuh kira-kira yang akan dikembangkan? Mungkin untuk media saya akan lebih ke, materi yang bisa menggunakan permainan, Pak, seperti Oh, games gitu. iya, Karena mhm. saya pikir itu adalah sesuatu yang benar-benar mereka inginkan gitu kan di Mhm, kelas gitu, mhm, daripada mereka, sepertinya membaca buku apa gimana. Justru mungkin dengan media games, media dengan kayak yang beragam itu menggunakan iya, media YouTube iya. juga boleh, sepertinya akan Oh, menarik. iya, mhm, Mhm. mhm.
Berarti ada diferensiasi kontennya, ada Betul. diferensiasi apa sih namanya, proses berarti ya. Ya, Karena betul. anak-anak ada bermainnya juga ada, terus kemudian Mhm. konten tadi ada YouTube berarti untuk apa namanya, mengakomodir kebutuhan anak yang audio begitu ya. Ya, Wah, betul sekali. menarik sekali nih Bu Erni. Ya. Baik Bu Erni, selanjutnya kan tadi Bu Erni katanya akan merubah dari cara mengajar, metode dan juga metode pengajaran dan juga menambahkan konten-konten pengajaran yang baru ya Betul supaya ada sekali. diferensiasi yang Mhm. lebih banyak lagi. Mhm. Nah, kira-kira Bu Erni untuk melakukan langkah-langkah gitu atau apa namanya menerapkan hal tersebut itu Bu Erni mulainya mau dari kapan tuh? Insya Allah saya sekarang mau mempersiapkan diri ya Pak ya, mungkin, minggu depan saya akan menerapkan di kelas Pak. Oh, berarti minggu depan sudah Ya, mulai diterapkan, betul. berarti minggu ini mempersiapkan Ya, dulu barangkali begitu iya ya? betul betul sekali. Oke, berarti menarik nih, minggu depan praktek, minggu sekarang mempersiapkan ya, berarti sangat matang sekali ini. Ya. Nah, Bu Erni, kira-kira dalam praktek atau mempersiapkannya ini butuh support atau dukungan dari siapa aja nih yang dibutuhkan? Oh, betul sekali. Ya memang, kita tidak bisa bekerja sendiri ya, Pak, ya. Kita butuh Mhm mhm, masukan dan juga kita butuh mhm, ide juga dari teman-teman ya. Kita bisa, mhm, meminta masukan dari rekan mhm sejawat, mhm, maupun dari mhm, kepala sekolah, mhm ataupun mhm. ya dari orang tua murid yang mungkin bisa, memberikan masukan bagaimana, pola tingkah anak mereka di rumah, sehingga kita bisa saling Oh iya. berkolaborasi dengan orang tua, begitu, Pak. Iya iya, mhm. Wah, berarti ini seru sekali nih ya, selain akan menciptakan, apa sih namanya, konten yang bermacam-macam, proses yang juga bermacam-macam, juga melibatkan unsur atau Iya, orang yang betul. bermacam-macam untuk menyusun ini. Berarti ini benar-benar, apa namanya, transformasi pendidikan yang luar biasa nih Bu Erni. Ya, Nah, betul sekali. dengan rencana Bu Erni yang begitu tadi cukup apa namanya, cukup menurut saya ya cukup sangat matang gitu. Kira-kira apakah Bu Erni siap untuk menjalankannya? Insya Allah harus siap. Kalau saya, ingin ada perubahan anak menjadi lebih baik aktifnya, Mhm. ya saya harus berubah juga, Oke, seperti tadi heeh, keren gitu. keren sekali. Berarti memang jadi dalam hal ini memang apa? Memang anak tuh ada masalah terkait keaktifan, tapi juga justru itu menjadi pembelajaran ya Bu Erni ya buat kita untuk berubah gitu. Nah, baik Bu Erni, nggak terasa nih udah mau di penghujung Iya percakapan kita nih. iya iya. Dari 10-15 menit ini kira-kira apa yang sudah Bu Erni dapatkan dari obrolan kita? Oke, Pak Miftah, saya mengucapkan terima kasih sekali ya, karena awalnya saya merasa buntu gitu, stres gitu, makanya saya butuh teman untuk berbicara. Nah, setelah saya tadi ngobrol dengan Pak Miftah, terus tercetus ide juga yang selama ini saya kurang gitu kan, kurang ke situ. Nah, ternyata setelah berbicara dengan Pak Miftah, ada solusi tentang masalah yang saya hadapi ini. Alhamdulillah kita mudah-mudahan saya bisa menerapkannya dan rencana ini harus berhasil dan saya optimis itu. Ya optimis. Mhm. Wah, optimis ya. Optimis. Sangat iya, sangat ini sekali ya, sangat optimis dan juga itu justru memang harus dimiliki oleh semua guru ya. Saya Betul mungkin juga sekali. akan belajar dari Bu Erni nih pengalamannya. Mungkin Bu Erni karena apa ya, 1-2 minggu ini Bu Erni akan mempersiapkan dan Mhm. mempraktekkan. Iya betul. Barangkali mungkin 2 minggu kemudian bisa dong kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya juga ingin ingin mendapatkan pengalaman juga nih dari Bu Erni setelah menerapkan ini. Barangkali Iya juga bisa saya tiru iya. gitu. Oke, Bisa? Panita. Oh, bisa. Insya Allah nanti setelah 2 minggu lagi saya calling-calling ya untuk saya sharing kembali setelah rencana saya ini diterapkan di kelas. Oke. Oke. Siap, berarti selamat ketemu 2 minggu Iya, lagi ya Bu Erni ya. iya betul. Oke. Terima kasih ya Pak Baiklah. Mita atas sharing-nya. Iya, siap. Baiklah, mungkin perjumpaan kita sampai sini dulu Bu Erni. Selamat ketemu 2 minggu lagi. Iya, Ya, terima kasih. assalamualaikum. Waalaikumsalam.